Hello Literate People, kembali lagi di ITB Press Show. Nah, kali ini teman-teman gak ditemenin sama Kang Wengki nih, tapi ditemenin sama aku. Halo semuanya, kenalin nama aku Resti Nurwahyuni. Nah, aku akan nemenin teman-teman semuanya di ITB Press Show episode kali ini. Oke, sebelum itu aku mengenalin ITB Press Show nih ke teman-teman. Apa sih ITB Press Show itu? ITB Press Show itu adalah sebuah platform yang dibuat oleh ITB Press dalam tujuan untuk menyebarkan literasi di ranah digital. Nah, kali ini teman-teman semuanya, aku mau bedah buku yang judulnya Punah Pencarian Versi Fatwa. Wah, apa tuh? Kayaknya fantasi banget ya namanya. Nah, buku ini adalah buku baru yang ditulis oleh Tafia Abdullah. Nah, kira-kira siapa ya Tafia Abdullah itu? Yuk, temenin aku terus ya. Check it out! Oke, Literate People. Nah, ternyata Tafia Abdullah yang menulis Punah Pencarian Versi Fatwa itu adalah dua orang teteh-teteh hebat ini. Selamat siang, teteh-teteh. Gimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya Teh ya. Nah teman-teman, sebelum aku ngobrol-ngobrol banyak sama teteh-teteh di sini, aku mengenalin dulu nih. Ini ada dua orang teteh-teteh hebat penulis buku Punah Pencarian Versi Fatwa. Nah, yang pertama ada Teteh Sri Aktaviani atau lebih akrab disapa Tevia. Nah, beliau ini adalah alumni ITB jurusan biologi ya Teh ya. Nah, saat ini beliau itu kesibukannya guru SD, betul Teh? Iya, betul. Nah, untuk karir menulisnya itu beliau itu terinspirasi dari saat beliau traveling, terus juga saat beliau semasa belajar ya Teh ya, pasti dengan tema sumber daya alam. Nah, untuk satu lagi ini ada Teteh Rahmita Ahsayanti atau biasa disapa Teh Mita nih teman-teman. Teh Mita juga alumni ITB ya Teh ya. Yeah. Nah, jurusannya jurusan Teknik Lingkungan. Ayo absen siapa nih yang ada di jurusan biologi sama Teknik Lingkungan, boleh ya sambil komen-komen. Nah, yang unik tuh aku tuh sempat meng-highlight nih ya Teh ya. Teh Via sendiri kan mulai menulis tuh berdasarkan sumber daya alam tuh, jadi lebih aware ke ini ya, ke lingkungan ya. Nah juga untuk Teh Mita pun sama ya, karena awalnya di jurusan Teknik Lingkungan. Nah aku mau nanya dulu, aku sempat baca biografi Teh Mita nih. Teh Mita kan katanya karir menulis itu diawali dengan baca majalah Donald Bebek ya, yang ada di pinggir-pinggir jalan. Nah, di situ Teh Mita tuh merasa bahwa oh buku tuh nggak selalu buku-buku kaku, buku pelajaran aja ya. Nah, itu tuh kenapa sih Teh bisa sampai membawa Teteh ke titik ini gitu, akhirnya menciptakan novel yang luar biasa ini gitu. Sebenarnya itu kenangan terhadap buku, karena zaman saya kecil dulu bahan-bahan bacaan belum sebanyak sekarang ya. Oh, iya. Misal ini kan banyak banget nih buku anak nih di toko ITB Press. Kalau dulu kan tidak seperti itu. Jadi pengalaman membaca itu adalah buku pelajaran atau buku yang ada di perpustakaan. Nah, waktu diajak jalan-jalan sama ayah saya itu di pinggir jalan banyak dijual tuh buku-buku bekas. Nah, ngelihat buku lucu, oh ternyata buku itu seru ya gitu. Ya di situ waktu kemudian pada saat saya besar ya memang jadinya pengen bikin buku fiksi yang asik aja, seru gitu buat dibaca. Nah, untuk Tevia sendiri nih, Tevia kan mengambil sumber menulisnya tuh melalui saat Teteh traveling ya. Nah, itu tuh apa aja sih yang Teteh lihat selama traveling tuh? Yang Teteh observasi tuh apa sampai akhirnya, oh kayaknya aku mau deh nulis soal temanya ini gitu. Iya, kalau saya sendiri sih memang senang traveling ya, senang berkunjung ke tempat-tempat yang baru gitu. Iya. Dan selalu excited aja. Wah, ternyata di sini ada tempat yang cakep kayak gini loh gitu. Dan rasanya tuh ingin berbagi aja gitu ke orang-orang gitu ya. Dan juga terutama ke anak-anak gitu ya. Oh, di sini tuh ada tempat yang seru yang bisa menginspirasi gitu. Jadi
kayaknya kalau sekedar foto kurang mantep nih, jadi pengen diceritakan dalam bentuk cerita gitu. Nah mungkin awalnya dari sana sih Teh. Dan kalau mungkin Teteh bisa lihat ya, kalau saya jalan-jalan tuh hampir nggak ada foto sayanya gitu ya. Jadi foto itu selalu apa yang dilihat gitu ya Teh ya. Iya, jadi emang senang melihat pemandangannya dan apa yang dilakukan orang-orang di tempat itu. Oke. Wah, luar biasa banget ya Literate People untuk penulis kita kali ini. Nah, ini nih Teh yang unik tuh. Di buku ini dituliskan penulisnya Tafia Abdullah. Awalnya aku kira tuh penulisnya seorang. Nah, ternyata 2 orang. Pasti Literate People juga ini pasti kaget nih, wah ternyata Tafia Abdullah tuh 2 orang nih. Nah, aku mau nanya nih, kenapa nama penanya Tafia Abdullah gitu? Dan ini terlihat seperti 1 orang gitu, tidak terlihat seperti 2 orang gitu. Alhamdulillah kalau ditangkap begitu, tujuan tercapai. Ya, awalnya gimana ya? Teh Sri dulu deh yang cerita. Boleh, Teteh. Awalnya kita tuh udah ganti-ganti ya. Oh iya benar. Pakai nama dua-duanya dimasukin. Awalnya saya pakai nama asli, Mita udah mulai nih pakai nama belakangnya aja Asayanti gitu. Terus udah segala macam, akhirnya kita terinspirasi nih dari penulis Doraemon gitu ya, Fujiko Fujio. Kita juga awalnya mikirnya itu 1 orang gitu, tapi ternyata oh itu 2 orang ya ternyata gitu. Kenapa kita nggak bikin 1 nama pena aja? Akhirnya ya udah kita pikir apa nih yang cocok gitu ya. Akhirnya ya udah deh singkatan nama kita berdua. Saya dulu nama penanya kalau sendiri tuh Octavia gitu. Octavia bisa. Ya udah deh disatuin jadi Tafia. Apa sih artinya Tafia? Kalau nggak salah ada artinya ya. Mita dan Via ya, Tafia itu Mita dan Via. Nah, kenapa jadi Tafia ya? Biar imut aja. Biar imut. Ya karena dia jadi E-nya 2 dua kan sesuai. Tapi kalau dicari-cari artinya bisa gitu. Jadi kalau dibalik tuh Viata itu artinya kehidupan gitu. Oh gitu ya, ada filosofinya. Viata tuh artinya kehidupan nih, teman-teman Literate People nih. Kalau misalkan yang suka diksi-diksi bisa tuh ya sambil dicatat ya. Viata tuh artinya kehidupan. Nah, oke Teh. Untuk buku Punah Pencarian Versi Fatwa nih Teh, aku udah sempet baca tuh sekilas ini bukunya seru banget, fantasi banget. Nah ini tuh ada 1 hal yang unik bagi aku, dan bagi aku sendiri kayak ini aku kayaknya nggak bisa deh kalau aku kayak gini gitu. Nah ada nama-nama yang unik kayak Cinaza, Leava, Oceana gitu. Itu kan kalau untuk aku pribadi ya, memikirkan nama-nama seperti itu tuh kayaknya butuh waktu berhari-hari gitu. Nah, untuk Teteh sendiri tuh terinspirasi dari mana sih nama-nama unik tersebut gitu? Ya, pemberian nama itu sebenarnya bagian yang paling mengasyikan ya saat bikin novel ya. Beda sama aku ya. Memancing diskusi. Iya, memancing diskusi cukup panas. Iya. Terus kalau nama-nama kota ya, karena kita memang di sini di buku Punah itu anak-anak ini bertualang ke berbagai kota di masa depan. Nah, sebenarnya nama-nama daerah itu adalah nama negara yang ada saat ini ya. Cuman kita mikir gimana nih biar kesannya agak berbeda begitu, enak juga diucapkan gitu. Dan mencoba mencari pelafalannya dalam berbagai bahasa tuh gimana gitu untuk mencari nama-nama itu. Tapi di sisi lain ya itu kita mengusahakan supaya itu tetap mudah untuk diingat dan diucapkan, karena segmen kita adalah segmen C1 ya gitu. Jadi jenjang pembacaannya jenjang C1. Anak SD ya, berarti antara 10 sampai 13 tahun. Jadi kami usahakan itu tetap familiar buat mereka, tapi berbeda sehingga membuat sedikit penasaran. Nah, untuk jenjangnya kan nih ternyata jenjang C1 ya. Jenjang anak-anak yang pra-remaja nih. Padahal aku sendiri anak-anak yang sudah kepala 2 aja enjoy banget gitu. Nah, kenapa pada akhirnya Teteh memutuskan udah deh segmentasinya segmentasi C1 aja gitu. Kenapa tuh? Namanya silahkan. Boleh, Teh ya. Iya, kalau saya sendiri sih ya berawal dari ingin mencari bacaan nih buat anak sendiri. Awalnya sih seperti itu ya gitu. Dan pengennya
ada bacaan buat anak yang tentang temanya yang kita suka gitu ya. Tapi nyari-nyari ada, tapi belum banyak gitu. Jadi motivasi awalnya sih kalau saya sendiri lebih ke gimana sih biar ada bacaan yang menarik buat anak, minimal anak sendiri nih, kalaupun nggak dibaca sama banyak orang gitu ya, seperti itu. Dan ya kalau baca-baca sih gitu ya, semakin meningkat nih usia seseorang, itu justru malah waktu yang dihabiskan untuk membacanya semakin sedikit. Betul sekali. Ya mungkin gimana Mit kalau Mita? Ya kira-kira sama juga seperti itu, karena kebetulan anak kita usianya nggak terpaut jauh ya. Memang kalau kita lihat di toko buku, mereka waktu kecil emang udah terpapar dengan banyak buku anak. Tapi begitu mereka menginjak usia yang lebih anak level dewasa ya, bukan dewasa, pra remaja ini, level pra remaja, jadi lebih sulit. Kebanyakan itu buku terjemahan ya. Ya buku lokal itu susah sekali ya. Kalaupun ada tuh yang sudah, padahal zaman dulu itu banyak penulis-penulis yang menulis buku untuk anak tanggung lah istilahnya. Misalnya kayak yang Joko Lelono gitu, dengan serial Astrid-nya begitu. Dan kita belum nemu yang lokal zaman sekarang. Jadi bikin aja. Jadi gitu. Popor ya, keren banget nih. Ini bisa jadi inspirasi buat literate people yang misalkan punya goals juga, kayaknya aku juga mau deh memberdayakan literasi di anak-anak. Bisa ya jadi dijadikan inspirasi nih teteh-teteh hebat ini gitu ya. Karena memang untuk segmentasi novel sendiri ya Teh ya, menurut aku kalau misalkan dikhususkan untuk C1 tuh kayaknya jarang banget ya. Biasanya novel-novel tuh di ranah-ranah remaja, yang anak-anak SMA kuliah gitu ya, yang seusia aku gitu kan. Kayaknya susah gitu untuk mencari novel ya, ukurannya novel yang disegmentasinya tuh di C1 gitu. Nah, oke Teh. Next ya. Nah, untuk part yang paling disuka sendiri nih, pasti kan selama nulis tuh kayak menciptakan cerita sendiri tuh. Nah, part yang paling Teteh suka nih dari buku Punah Pencarian Vesi Fatwa nih, boleh Teh Pia dulu, silakan. Oh, saya dulu ya. Iya. Iya, karena saya senengnya jalan-jalan nih. Jadi kalau buat saya sih baca buku atau menulis buku itu seperti kita bisa keluar dari dunia kita sekarang sesaat dan pergi ke tempat lain yang entah itu memang eksis atau tidak eksis di dunia ini gitu. Escape gitu kayak escape. Betul gitu kan gitu. Jadi yang part yang paling saya suka itu adalah tempat-tempat yang kayaknya seru, indah, dan itu sesuai dengan imajinasi pembaca ya. Karena kan kita deskripsikan di sana, tapi semua orang boleh membuat imajinasinya sendiri sesuai dengan yang dia bayangkan gitu. Dan kita mengupayakan, mungkin misalkan kita terinspirasi dari Black Forest atau dari mana gitu ya, dan kita upayakan bagaimana tempat itu tuh lebih ada sesuatu yang menarik di sana gitu. Jadi kalau saya sih lebih ke tempat-tempat yang seru lah gitu ya, seperti itu. Oke. Kalau Teh Mita sendiri gimana nih? Part yang paling disuka yang mana nih? Sebenarnya semuanya Teh. Semuanya. Kebayang kan itu seberapa serunya bukunya? Wah, mudah-mudahan ya. Karena aku nih sebenarnya orangnya bosenan Teh. Jadi sebenarnya waktu ditantang nulis novel nih, waktu kita berencana nulis novel, sebenarnya saya nggak kebayang karena saya sendiri bukan pembaca novel sebelumnya. Oh gitu. Ya sedikit banget dulu pas kayaknya waktu SMA aja baca-baca novel. Jadi karena apa? Karena saya itu bukan orang yang punya daya tahan tinggi buat baca novel fiksi. Saya lebih suka suruh baca non fiksi daripada fiksi dulunya. Jadi yang menarik buat saya itu ialah mungkin mirip ya tempat-tempat juga, tapi saat fase, jadi mereka ini kan berpindah-pindah ke satu tempat ke tempat lain. Jadi saat mereka mau pindah itu saya penasaran berikutnya kemana nih tempatnya gitu. Jadi di part seperti itu, jadi di ending bab itu yang bikin saya penasaran ke berikutnya. Oke, berarti untuk hal yang disuka di buku ini tuh sama mungkin ya, kurang lebih gitu dari perpindahannya ya, perpindahan. Kalau saya di perpindahannya sama makanannya juga di sini. Makanannya ntar bakal ketemu makanan yang aneh-aneh. Oh gitu. Wah, keren banget ya. Wah, ini
keren sih untuk untuk seukuran novel anak-anak dengan imajinasi yang seluar biasa itu gitu. Maksudnya kan ini kita seolah menciptakan dunia sendiri ya Teh ya. Oke, nah Teh, aku mau nanyain juga nih untuk buku Punah Pencarian Festival Tua ini lumayan tebal ya, di 300 halaman. Nah, untuk proses menulisnya ini berapa lama sih? Nah, gimana tuh tektokannya juga nih, kan ini dua penulis nih, aku nggak kebayang banget gitu. Dua penulis berarti ada dua pikiran, ada dua otak yang dimana harus selaraskan kan. Nah, gimana tuh secara proses penulisannya tuh? Boleh tuh diceritain? Barangkali ada literate people juga yang pengen nulis kolaborasi tuh bareng sama temennya gitu, bisa jadi inspirasi juga nih kayaknya. Iya. Jadi seperti tadi udah Tevia ceritain ya, kita berawal dari concern yang sama gitu ya, bahwa jadi segmen kita udah jelas nih, target membahasnya udah jelas, gimana nih, lanjut gak nih, lanjut ya, tema kebetulan juga alhamdulillah background kuliah kita juga nggak beda jauh lah, masih tentang lingkungan hidup juga ya, saya di teknik lingkungan, Tevia di biologi gitu, ya oke lah, gas lah kita nih tentang lingkungan hidup gitu. Tektokannya pada saat itu, bukunya ini dibuat selama kira-kira 1 tahun. Dan saat itu pas pertama dibuat, Tevia ini lagi di Jepang. Lagi di Jepang. Sayanya ada di Jakarta waktu itu. LDR guys. LDR. Iya. Ini fun fact ini. Fun fact. Jadi kita nggak pernah ketemu ya, dan kita purely pakai media chat dan Google Doc gitu, Google Doc. Jadi kita saling komentar ya. Mungkin kalau Teh Sri bisa terusin deh cerita selanjutnya. Nah, iya kan kayak secara di Jepang tuh kan musimnya pasti sangat berbeda ya sama di Indonesia. Kalau mungkin Teh Mita kan bisa sambil ngapain aja gitu. Terus kan perbedaan waktu juga ada, mungkin yang nggak terlalu jauh ya karena sama-sama Asia. Cuma kan ada perbedaan waktu dan perbedaan musim. Nah, gimana tuh Tevia adaptasinya? Ya sebetulnya sih karena kita tidak harus bertemu secara live gitu ya, kita bahkan mungkin kalau kayak sekarang Zoom gitu ya atau Google Meet itu nggak pernah, jadi benar-benar dengan chat dan Google Doc aja. Jadi biasanya setelah kita sepakati nih semuanya mulai dari alurnya gitu ya, nanti kita akan berbagi bab 1, bab 2 gantian biasanya nulis seperti itu. Mantap banget. Nah, nanti kalau misalnya udah bab 1 kelar gitu ya, misalnya kata dari Mita, nanti saya akan coba baca tuh, baca. Nanti kalau misalkan ada yang mau dikomentari, saya akan kasih highlight gitu ya, seperti dosen pembimbing mau mengoreksi skripsi gitu ya. Jadi kasih highlight, kasih komentar, nanti Mita akan jawab, tapi tidak saat itu juga, mungkin di saat nanti Mita lagi ada waktu kosong, maka Mita akan jawab. Jadi memang tidak real time gitu tidak ya. real time. Jadi kapanpun kita idenya itu muncul, tulis gitu. Kapanpun mau ngeritik pas dia sempat baca, pas kita komentar gitu. Nanti begitu udah selesai direvisi, kita baca bareng ya. Ini udah oke belum? Oke, lanjut berikutnya. Mantap banget. Ini berarti memang ya kalau misalkan nulis secara kolaborasi nih ya, bukan antologi kan. Kalau antologi betul-betul beragam banget tuh ya, betul-betul bisa sampai 12 orang, bahkan 20 orang pun bisa ya kalau antologi. Ini kan kolaborasi ya. Kalau kolaborasi berarti betul-betul kita terus mencari partner yang sevisi, yang sefrekuensi, dan juga betul-betul oh iya nih, aku goalsnya pengen bareng-bareng sama dia gitu ya, nggak bisa sembarangan gitu ya dalam menulis kolaborasi. Ini keren banget sih, ini kolaborasi yang hebat banget. Nah, aku juga mau nanya, tadi tuh kan Teteh sempat sampaikan ya bahwa ini tuh temanya sama nih ya, tema secara goalsnya gitu, tema yang ada di buku Punah Pencarian Festival Tua itu sesuai dengan konsen Teteh gitu kan. Teteh di teknik lingkungan dan Tevia juga di biologi gitu, yang mana fokusnya di lingkungan hidup. Nah, berarti yang setelah aku baca-baca juga ya, buku Punah ini menceritakan tentang tentang kerusakan lingkungan nih. Nah, kenapa sih Teh bisa tiba-tiba kepikirannya kerusakan lingkungan gitu, yang sampai ada bumbu-bumbu sci-fi-nya ya, science fiction-nya ada, fantasinya juga ada gitu. Nah, kenapa bisa kepikiran udah deh, kayaknya kita
bahas soal isu lingkungan aja deh gitu. Selain dari memang konsen teteh yang di sana gitu. Apakah ada misalkan teteh melihat sesuatu yang kayak ini kayaknya aku harus pick up deh, tapi bentuknya harus novel gitu. Barangkali bisa dari Teh Via dulu. Kenapa tuh? Ya, ya kembali berangkat saat itu kan kita sama-sama statusnya ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga murni gitu ya. Jadi saya belum jadi guru juga. Terus ya yang jadi concern kita kan pasti anak gitu ya. Dan kita memikirkan betul. seperti apa ya dunia yang akan dihadapi anak kita 20-30 tahun yang akan datang. Rinding aku. Gitu ya, seperti itu. Jadi kita kepikiran dengan polusi yang kayak ada sekarang gitu ya, kerusakan yang ada sekarang, kira-kira nanti anak kita akan menghadapi dunia yang seperti apa gitu. Mulailah terus kira-kira anak-anak kita tuh sudah punya cita-cita belum ya, karena kan kadang-kadang nggak tahu gimana nanti gitu kan, sekarang punya cita-cita seperti itu. Jadi ya kayaknya perlu deh kita coba ajak nih anak-anak untuk melihat gimana sih kalau misalkan kerusakan lingkungan itu terjadi parahnya gitu, parah-parahnya. Makanya kita mencoba mengajak anak-anak yang baca ini tuh traveling ke 1000 tahun yang akan datang. Oke, kalau dari Teh Mita gimana nih? Dari Teh Mita? Sudah cukup nih dari Teh Via. Berarti memang konsen awalnya untuk anak-anak ya Teh ya. Anak-anak Teteh pribadi gitu ya khususnya, karena memang ya kalau kita lihat sekarang gitu betul-betul kualitas udara pun udah lumayan memburuk ya kalau di negara kita sendiri gitu, kualitas udara, bahkan air bersih pun kayaknya nggak semua daerah dapat ya. Air bersih nggak semua daerah dapat. Terus apa ya, kayak banyak banget hutan-hutan yang digunduli gitu kan, sedangkan kita sangat butuh tanaman-tanaman ya Teh ya. Nah, aku juga mau sedikit nanya nih, tapi ini Teteh nggak perlu spoiler banyak-banyak ya. Biar literatur Bisa nggak ya? penasaran ya. Kalian jangan mau minta spoiler tapi nggak beli bukunya, gimana? Nah, secara keseluruhan nih ya Teh, selain tadi kan membahas ini ya, membahas isu lingkungan gitu. Nah, isu lingkungan apa sih yang dibahas di buku Punah Pencarian Versi Fatwa ini gitu? Mungkin Teteh nggak perlu ngasih tahu semuanya juga nggak apa-apa sih. Biar literate people penasaran aja. Ya, kalau misalnya awalnya kita memang fokus ke satu isu ya, dan alhamdulillah dari pembaca yang udah baca, ternyata mereka nangkep seret gitu. Mantap banget. Umur 11 tahun, baca buku Stable ini dalam waktu 9 jam. Wah, dan 9 dia jam? nangkep. Keren banget. Ya, kita memang pengen, memang anaknya juga ini ya, kebiasaan membacanya udah lumayan bagus. Tapi ya begitu, kita juga yakin sebenarnya pesan ini tuh nyampe ke anak-anak, karena anak sekolah itu, mereka itu gimana, mereka itu akan bertumbuh tergantung bagaimana mereka dibiasakan. Jadi anaknya Teh Via ini kan di Jepang ya, sudah terbiasa dengan kebiasaan ramah lingkungan ya. Keren ya. Nah, anak saya juga alhamdulillahnya di sekolah dasar yang sudah membiasakan kebiasaan ramah lingkungan itu gitu, karena sudah biasa di sekolahnya, jadi udah zero waste dan segala macam, dan mereka bisa anak sekolah gitu. Jadi kita di situ berkeyakinan bahwa anak-anak umur 10 sampai 13 tahun kita ajak ngomong lingkungan itu bisa gitu. Kalau dari Teh Via gimana nih, dari Teh Via? Iya, sama ya, dan kadang-kadang gitu ya, anak-anak sih memang belajar ya tentang lingkungan hidup di sekolah gitu. Tapi kadang-kadang ketika mereka bacanya dari cerita yang fiksi, harapannya sih jadi lebih berkesan gitu ya, jadi lebih teringat gitu ya, seperti itu. Jadi ya harapannya sih itu aja sih. Iya, biar apa ya? Karena bagi aku sendiri ya Teh ya, menulis itu isinya tuh power ya, power kita bisa bersuara, kita bisa mengeluarkan gitu, menyuarakan ide-ide kita gitu, apapun yang menjadi keresahan kita tuh bisa kita tumpahkan dengan menulis juga gitu. Salah satunya nggak perlu kita misalkan, oh aku mau orasi, tapi kan orasi nggak bisa kita setiap hari orasi ya. Iya benar. Nah, dengan cara paling mudahnya tuh menurutku ya menulis juga ini awareness-nya bagus banget sih gitu, karena kadang kita tuh seolah kayak aku peduli kok sama lingkungan, aku kan nggak buang sampah sembarangan gitu, aku nggak ini nggak itu, tapi kan bisa aja secara
gak sengaja kita melakukan hal yang merusak lingkungan juga ya Teh ya. Ini keren banget sih gitu. Nah aku tadi tertarik ini deh. Tadi Teteh sempat bilang yang proofreading lah ya. Yang proofreadingnya anak usia 11 tahun dalam waktu 9 jam baca dengan buku setebal ini. Coba literate people bisa nggak baca buku 9 jam setebal ini? Boleh di komen ya. Nah itu siapa Teh yang bacanya tuh? Terus gimana tuh kesannya? Bisa sampai apa ya, benar-benar kayaknya anteng banget ya. Ya, alhamdulillah ya, kita juga nggak nyangka ya. Ya jadi sebenarnya tuh ngomong-ngomong soal awareness tadi ya Teh Resti ya, kita ini kan kalau waktu kuliah kita belajar banyak ya, jadi kita aware gitu karena kita tahu ujung dari kerusakan ini kemana gitu ya. Itulah kenapa kita lebih memilih fantasi ya. Dengan fantasi itu kita bisa nunjukin ke anak-anak, kita bisa ngajak mereka merasakan ujungnya itu gimana gitu di 1000 tahun berikutnya gitu. Jadi memang yang proofread itu anak-anak dari kalangan terdekat dulu ya. Jadi anak saya, teman-teman anaknya, juga teman-teman beberapa ibu ITB juga itu kan biasanya anak-anaknya emang dikondisikan supaya senang membaca gitu. Ada murid saya juga. Muridnya juga. Dia guru Guru. Ada muridnya yang baca. Kelas 5 waktu. Kelas 5 ya. Keren Berapa hari itu dibaca? 3 hari. Rata-rata 2 hari, 3 hari gitu. Saking antengnya ya. Alhamdulillah. Jadi jangan underestimate dulu ya. Mentang-mentang mungkin orang tuanya ada yang kayak saya ini ya, nggak suka baca novel, nggak yakin anaknya bisa baca setebal itu. Nah itu dia. Yang harus kita tantang justru mereka gitu, buat kita sediain lah biasanya. Ya. Supaya kalau kadang-kadang anak tuh apa yang tersedia itu yang dia baca kan gitu. Betul. Gitu. Kita kasih kesempatan mereka untuk membuktikan bahwa mereka itu punya daya baca setebal itu gitu. Jadi confident mereka untuk membaca buku yang lebih tebal lagi tuh akan muncul gitu. Mantap Mudah-mudahan. Oke, aku juga sempat ini sih Teh, sempat baca katanya. Tadi kan mengingat dari background Teh Mita tuh nggak biasa baca novel tuh ya, biasanya yang non fiksi. Nah, aku tuh sempat baca katanya kita tuh sebetulnya perlu baca novel juga ya, karena untuk novel sendiri tuh banyak memberikan efek ke kita itu, jadi kita lebih aware, lebih empati, terus kita juga bisa semakin melatih imajinasi kita. Sedangkan buku-buku non fiksi itu bisa melatih perkembangan diri kita gitu. Jadi sebetulnya mau baca apapun ya nggak rugi gitu ya. Apalagi kalau misalkan kitanya nggak kayak ya udahlah, baca buku mah ngelebar gitu kan bahasa Sundanya ya, padahal kan tidak semenyayangkan itu sebetulnya ya. Nah tadi dengar-dengar dari banyaknya anak-anak yang aware banget ya soal literasinya, itu keren banget. Baca buku setebal ini 300 berapa ya ini 315 halaman dalam waktu 9 jam, 2 hari, 3 hari itu keren banget sih menurut aku. Nah, itu kira-kira Teteh juga kan ditanamkan di anak-anak Teteh dulu ya gitu. Nah, kenapa Teteh merasa kayaknya anak-anak aku tuh harus banget nih gitu buat baca buku, buat mengembangkan literasi di mereka gitu. Nah, kenapa? Sedangkan kan sekarang lagi zamannya digitalisasi nih, e-book di mana-mana, atau mungkin anak-anak bahkan lebih memilih nonton YouTube misalkan. Nah, itu kenapa sih Teh masih tetap menanamkan konsen ke situ gitu? Ke buku fisik gini ya. Ke buku fisik. Kayaknya lebih cocok kalau ibu guru nih di lapangan bagaimana ini. Tadi kan katanya murid Teh Nia tuh baca ya. Iya, kan murid sekarang serba digital ya, apalagi abis COVID. Betul. Makin banyak banget, marak banget gitu. Digital gitu. Ya sebetulnya sih kalau untuk yang anak-anak di sekolah ya, memang kalau di sekolah mereka memang tidak diperbolehkan membawa gadget ya, kecuali memang diinstruksikan gitu ya, mungkin untuk keperluan ujian atau gitu. Tapi kalau saya sih kalau lihat ke anak saya gitu, kalau misalkan bacanya lewat digital, itu kemungkinan distracted-nya lebih besar. Dia akan berbelok ke sana dan kemarinya itu lebih besar. Benar, lagi baca tiba-tiba notif WA, jadinya main. Gitu ya. Tapi kalau buku fisik gitu ya, terutama untuk anak-anak gitu,
itu cenderung lebih anteng gitu Iya, si iya. anak-anaknya. Kalau yang saya lihat sih seperti itu. Mm-mm. Tapi mungkin juga ada pengaruh yang lain ya. Mungkin kalau kita bisa menambahkan apa Tambah, bedanya tambah. baca buku fisik sama Sama itu ya. Iya. e-book gitu ya. Seperti itu. Saya tuh pernah baca ya laporan dari Diknas sendiri ya. Jadi evaluasi dari Diknas sendiri tentang pembelajaran saat COVID gitu ya dengan gadget. Ternyata makin lama anak belajar online itu justru konsentrasi dan fokusnya itu makin turun gitu. Kualitasnya semakin turun gitu. Jadi di sana juga kan kalau nggak salah di Australia ya udah mulai dibatasi juga media sosial, di Eropa juga buku-buku bahan-bahan itu kembali ke fisik lagi gitu karena mungkin pertimbangan fokus anak juga. Kemudian ngomong-ngomong soal novel tadi itu ya, memang sebenarnya saat kita membaca novel itu nggak cuman logika kita yang terasa ya, tapi perasaan, emosi, Iya, empati gitu Iya, kan di sana kan betul. ada kan ya, itu sebenarnya sisi asyiknya gitu. Apalagi anak sekarang itu pressure-nya besar ya. Iya. Pressure berprestasinya tuh aduh gitu ya, ada japres dan segala macam, stresnya tuh lebih tinggi anak sekarang tuh daripada zaman kita dulu gitu. Jadi di sini buku itu jadi novel ya, novel fiksi itu jadi udah saatnya dia tuh menyepi biasanya kan, kalau bukan fokus gitu. Iya, Dan di sisi lain dia juga melembutkan hati dia ya, melembutkan hati dia supaya mudah-mudahan kita juga punya itu ya, setiap kali kita bikin kita tuh pengennya happy ending. Jangan sampai sad ending. Bukan klub yang set ending. Bukan kelas sampai Berarti ini happy ending. happy ya? ending. Tenang aja, nggak sia-sia. Spoiler ya. Nggak di spoiler. Ya karena pengennya habis baca tuh ya memang gitu ya. Happy Kayak, gitu. lega gitu. Apalagi jangan sampai open ending ya. Teh, ya. Aduh. Nah, last nih Teh, terakhir nih. Aku mau nanya 2 pertanyaan aja kali ya. Pertama, apakah akan ada lanjutan buku Punah Pencarian Versi Fatwa? Aduh. Terus kedua, harapan Teteh gitu ya, yang goals besarnya gitu setelah membaca buku ini itu apa? Silakan. Boleh kan biasa Sofia dulu. giliran-giliran. Kalau untuk yang pertama tadi apa tadi yang pertama? Yang pertama tuh, aduh apa ya? Nah kan nanyanya satu-satu tentang apa nih? Sequel. Oh iya, sequel sequel. dulu. Ya Allah. Kalau sequel sih keinginannya ada ya, dan kita udah sempat ya ngobrol-ngobrol lah, udah kayaknya ini deh selanjutnya gitu ya. Iya. Tapi udah bolak-balik gitu ya, masih belum begitu matang. Tapi keinginan sih ada dan sudah mulai dibicarakan. Mohon doanya ya Literate People, mudah-mudahan kita bisa ada nih idenya. Amin. Iya, mohon Pasti doanya. meneruskan. Iya, nah sebelum didoain jangan lupa ikutan pre-ordernya ya. Cuma sampai tanggal 19 Januari di s.id/buku versi Fatwa. Nah, kalau kata Teh Vita gimana nih? Harapan Yang ya. pertama Harapan. sequel dan harapan. Kalau sequel sih ya sama ya, karena prosesnya berproses bersama ini. Kalau harapan ya sesuai dengan rencana kita saat awal ya, harapannya itu awareness ya. Awareness dulu di pikiran dan perasaan anak-anak itu bahwa lingkungan hidup itu harus kita jaga. Gitu aja. Satu lagi. Oke, Anak-anak nah jadi gimana lebih tuh? suka membaca buku apa aja. Iya, Buku apa aja. literasinya semakin meningkat ya. Jadi nggak pilih-pilih, aku mah baca buku ini aja deh. Aku mah buku ini aja deh. Cuma yang tipis aja lah gitu. Aku mah yang 80 halaman aja lah. Jadinya kan kalau misalkan dibiasakan aku mau baca buku tebal, jadi terbiasa baca yang lebih tebal juga ya. Nah, jadinya mungkin yang aku tangkap ya pesan dari Teh Via dan juga Teh Mita untuk pembaca buku Punah Pencarian Versi Fatwa ini pastinya pertama juga meningkatkan literasi ya. Utamanya untuk anak-anak gitu ya. Apalagi sekarang kan musim gadget, musim digitalisasi. Jadi kalau kata Teh Mita tadi itu mereka menyepi gitu ya dari hiruk pikuknya dunia gitu, dari banyaknya pressure gitu kan, mereka bisa menyepi dan bermain dengan imajinasi mereka sendiri. Bukan mereka aja, bahkan kita ya literate people yang anak-anak umur kepala 2 juga bisa kita menyepi dengan buku ya, apalagi dengan buku Punah Pencarian Versi Fatwa ini. Nah, dan juga buku Punah Pencarian Versi Fatwa ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga lingkungan hidup kita gitu ya, karena ya kalau bukan kita siapa lagi ya, karena kan
Allah juga kan menitipkan bumi itu ke kita ya, yang mana perlu kita rawat gitu. Karena di dalam Al-Quran sendiri manusia itu disebutkan sebagai pembawa kerusakan gitu. Nah, kita jangan sampai jadi bagian yang membawa kerusakan itu ya, literate people. Jadi kita mulai terbiasa zero waste, mulai terbiasa membuang sampah enggak sembarangan juga ya Teh ya, supaya tetap istilahnya adalah nanti buat anak cucu kita tuh lingkungan hidup yang lebih sehat lagi gitu ya. Wah, ini seru banget nih kita apa ya, ngobrol-ngobrol di sini gitu. Kayak ini kayaknya kalau misalkan dibahas lebih khusus gitu ya, lebih lanjut soal lingkungan hidup tuh kayaknya bakal panjang banget ya Teh ya. Tapi sayangnya sudah 30 menit berlalu ya Teh ya. Terima kasih banyak sudah nemenin aku siang hari ini. Teh Resti. Seneng banget aku bisa ngobrol-ngobrol sama teteh-teteh luar biasa gitu ya, yang pastinya jadi bekal buat aku sebagai calon ibu juga untuk apa ya, untuk mengembangkan literasi nanti kelak untuk anak aku, dan juga untuk menambahkan awareness soal lingkungan hidup. Nah, teman-teman, jangan lupa ya teman-teman semuanya, kalau misalkan mau kolaborasi nih sama ITB Press Show, boleh nggak Kak? Boleh banget. Teman-teman bisa hubungin di mana? Aku izin buka buku dulu ya. Nah, untuk teman-teman bisa menghubungi di Instagram. Instagramnya ada itbpress.store dan juga TikToknya ada ITB Press Official. Nah, untuk websitenya ada juga dong. Websitenya ada di itbpress.id. Terima kasih banyak sekali lagi Teteh untuk obrolan kita siang ini, sangat-sangat menyenangkan ya. Mudah-mudahan aku bisa menyusul seperti Teteh-teteh, doain juga. Dan literate people doain juga mudah-mudahan buku Punah Pencarian Versi Fatwa ini ada lanjutannya ya, segera. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Teh Mita sudah menemani aku siang ini. Terima kasih juga literate people sudah menemani aku siang ini. Mudah-mudahan teman-teman juga semakin ini ya, tertarik untuk selalu membaca, mengembangkan literasi, merawat literasi juga, dan selalu terbiasa dengan buku-buku fisik gitu ya tentunya di era gempuran digitalisasi ini. Dan jangan lupa teman-teman juga kita tuh harus mulai aware dengan lingkungan hidup ya. Terima kasih ya literate people sudah menemani aku di siang hari ini. Mudah-mudahan nggak bosan ya. Sampai jumpa kembali di ITB Press Show episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.